Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Putri, NIM 6201210007 dari kelas Sikor A 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang doping di Uritek. Pengertian doping. Menurut Badan Anti Doping Dunia atau WADA, istilah doping mungkin berasal dari kata Belanda, dop, minuman beralkohol yang terbuat dari kulit buah anggur yang digunakan oleh prajurit Zulu untuk membuat mereka lebih kuat dalam pertempuran. Pada awal abad ke-20, istilah doping diperkenalkan untuk menggambarkan pemberian obat-obatan terlarang pada kuda pacu. Pada tahun 1999, WADA akhirnya dibentuk untuk mengatur standar dalam anti-doping. Ini bertujuan untuk mempromosikan, mengkoordinasikan, dan memantau perjuangan melawan doping pada olahraga dalam segala bentuknya. Setiap tahunnya, WADA memperbarui daftar resmi zat terlarang atau metode doping yang dilarang. Zat dan metode dilarang jika memenuhi setidaknya 2 dari 3 kriteria berikut. Pertama, zat atau metode yang dapat meningkatkan kinerja. Yang kedua, menimbulkan ancaman bagi kesehatan atlet. Yang ketiga, melanggar semangat olahraga. Jenis-jenis doping. Setidaknya ada beberapa jenis zat yang dilarang oleh Badan Pengatur Olahraga, yakni stimulan, diuretik, steroid, anabolik androgen, agonis beta-2, analgesik narkotik, hormon, serta peptida. Definisi diuretik dan golongan diuretik. Biasanya diuretik digunakan dalam pengobatan hipertensi, gagal jantung, sirosis hati, gagal ginjal, penyakit ginjal, paru-paru, dan untuk mengurangi efek samping dari garam dan atau retensi air. Sementara itu, atlet biasanya menggunakannya untuk menghilangkan air dari tubuh dan menurunkan berat badan lebih cepat, dapat membantu mereka dalam memenuhi kategori berat badan pada olahraga tertentu. Hal ini karena diuretik meningkatkan laju aliran urin, diekskresi natrium untuk mengatur volume dan komposisi cairan tubuh atau menghilangkan kelebihan cairan dari jaringan. Diuretik juga digunakan untuk menutupi agen doping lain karena bisa mengurangi konsentrasinya dalam urin dengan mengubah pH urin. Farmakodinamik dan farmakokinetik diuretik. Farmakodinamik diuretik. Mekanisme kerja. Furosemide bekerja pada bagian segmen tebal pars ascendens lengkung Henle dengan menghambat kontransporter Na+ per K+ per Cl-min, disebut NKCC2, pada membran luminal tubulus. Kerja NKCC2 mereabsorpsi ketika elektrolit natrium, kalium, dan klorida. Pasca reabsorpsi via NKCC2, kadar ion K+ berlebihan di dalam sel sehingga ion kalium berdifusi kembali ke lumen tubular. Hal ini memicu reabsorpsi kation Mg2+, Ca2+ ke dalam cairan interstal via jalur paraselular. Akibatnya, pemberian furosemida akan menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida. Selain meningkatkan ekstraksi NaCl, obat ini juga meningkatkan ekstraksi magnesium dan kalsium. Penurunan reabsorpsi tersebut akan meningkatkan konsentrasi zat terlarut yang dihantarkan ke bagian distal nervon serta penurunan osmolaritas interstasiun medula ginjal. Penurunan osmolaritas medula ginjal mengakibatkan reabsorpsi cairan pada ductus caligontis menurun serta memicu penurunan absorpsi air dari pars descendens ansa Henle. Pada akhirnya, tak hanya ekskresi ion-ion tersebut meningkat, tetapi ekskresi airan dan urin juga meningkat. Furosemida juga meningkatkan kadar prostaglandin E2 yang berperan pada inhibisi reabsorpsi Na+ dan transport air pada tubulus collectivus yang dimediasi oleh ADH. Farmakokinetik diuretik. Aspek farmakokinetik furosemide dengan onset kerja 5-60 menit dan distribusikan dalam tubuh berikatan dengan albumin. Absorpsi. Bioavailabilitas furosemide pada saluran cerna 50% dengan rentang 10-100%. Onset diuresis terjadi sekitar 5 menit apabila diberikan secara intravena, 30 menit apabila diberikan secara intramuskular, dan 30-60 menit apabila diberikan per oral. Pada edema paru, perbaikan gejala yang diberikan para olah terjadi setelah 1-2 jam. Durasi kerja furosemida adalah 2 jam apabila diberikan intravena dan 6-8 jam pada pemberian per oral. Distribusi. Furosemida memberikan dengan protein 99% atau albumin. Kemudian menuju tubulus proksimal dan ekskresikan melalui organic transporter, lalu bekerja pada kontransporter Na+ per K+
per cl min. Pada pasien neonatus distribusi 1,5 sampai 6 kali lebih besar dibandingkan pasien dewasa. Metabolisme di hepar minimal kurang lebih 10%. Metabolit berupa glukuronide, 2 amino, 4 kloro, 5 sulfamoilantranilic acid. Eliminasi. Furosemida diekskresikan di urin dalam 24 jam. 50% dalam bentuk furosemida dan sisinya diubah menjadi glukorinate. Sebagian kecil juga diekskresikan di feses. Waktu paru furosemida bervariasi. Pada pasien tanpa gangguan ginjal, jantung atau hati sekitar 1,5 sampai 2 jam. Pada penderita gangguan ginjal 2 sampai 2,8 jam. Penyakit hati 2,5 jam dan pasien gagal jantung 2,7 jam. Pasien neonatus waktu paru 6 sampai 20 kali lebih lama dibandingkan pasien dewasa. Cara kerja diuretik. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Kadar garam juga mempengaruhi kadar air yang diserap atau dikeluarkan oleh ginjal. Dengan cara kerja ini, garam dan air akan dibuang dari tubuh melalui pengeluaran urin. Efek samping penggunaan doping diuretik. Apabila atlet menggunakan diuretik, bisa berisiko mengalami dehidrasi berat yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, hipotensi, kolaps sirkulasi, dan episode tromboemboli, aritmia jantung, hipomagnesemia, asam urat, hingga hiperglikemia. Diuretik meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida jahat, low density lipoprotein atau LDL, menurunkan kolesterol baik dan meningkatkan high density lipoprotein atau HDL. Kasus atlet yang menggunakan doping diuretik. Pesenam Uzbekistan, Luiza Galiulina, mendapat skor sementara setelah terbukti positif untuk zat terlarang, diuretik furosemide. Demikian diungkapkan Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Galiulina menjalani tes doping pada 25 Juli 2012 lalu atau 4 hari sebelum dimulainya kompetisi senam Arctic Putri Olimpiade 2012 di London, Inggris. Saat hasil sampel B telah diterima, keputusan definitif akan diumumkan oleh Komisi Disiplin, kata IOC. Seperti diuretik lainnya, furosemida juga termasuk dalam daftar zat terlarang yang disusun Badan Anti Doping Dunia. Zat tersebut dapat digunakan sebagai zat penyelamat terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang lain. Kasus doping Galiulina ini merupakan kasus doping kedua di Olimpiade London. Setelah hasil tes yang dilakukan pada atlet angkat besi Albania, Hisen Pulaku. Hisen juga terbukti positif memakai steroid terlarang. Pada penyelenggaraan Olimpiade 2012 tercatat lebih dari selusin atlet lain telah dicoret akibat penggunaan doping pada perkompetisi. Namun, Pulaku adalah atlet pertama yang gagal tes doping setelah dirinya tiba untuk bertanding di Olimpiade. Adapun di antaranya kasus doping yang terjadi pada pra-Olimpiade adalah Mariem Alaoui-Selsoli asal Maroko, salah satu favorit peraih medali emas untuk nomor atletik. 1.500 meter putri ini gagal melewati tes doping karena hasil tes terhadap dirinya mengandung diuretik terlarang secara keseluruhan. Sebanyak 15 atlet kedapatan menggunakan doping pada Olimpiade Beijing 2008 dan angka itu merupakan jumlah terbanyak pada Olimpiade musim panas sejak IOC mulai memberantas obat-obatan pada edisi 1968 di Mexico City. Mungkin hanya ini dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.